warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Aprilia dan ini rekan saya Bapak Yuda Purnama Putra. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Barat dan ini masih bersama dengan Bapak Akahiu Adrian selaku Kepala SMP Negeri 2 Waiteno. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami meminta izin untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan dan dilema etika serta dan rujukan moral. Ya, silakan. Di sini kami ada beberapa pertanyaan Pak yang harus Bapak jawab. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus yang berkaitan dilema etika atau rujukan moral? Jadi sama ini ketika ada kasus yang namanya dilema etika dan rujukan moral, pertama kita identifikasi dulu. Kita lihat fakta di lapangan, apakah yang terjadi, apakah ada pertentangan dengan etika ataukah pertentangan dengan hukum yang berlaku. Jadi kalau kita sudah tahu hal itu bertentangan dengan hukum ataupun aturan yang berlaku, itu sudah jelas itu adalah rujukan moral. Gitu ya Pak. Selanjutnya yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, itu memang sering terjadi ya. Banyak masalah ataupun problem ketika ada dua kasus yang benar-benar penting sama-sama benar. Jadi ketika dua hal itu kita hadapkan ataupun hadapan masalah seperti itu, kita harus melihat urgensinya dulu, mana yang kira-kira lebih penting ataupun yang memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Itulah yang memang harus kita pilih dulu, baru kita mempunyai satu keputusan yang mana akan kita pilih. Jadi ada prioritas itu ya? Ya, tentunya ada prioritas Pak. Jadi ada prioritas yang bisa kita ambil. Misalkan hal satu dan yang lainnya. Di antara dua ini tentunya punya pertimbangan. Jadi ya, kita harus pertimbangan antara yang benar-benar urgensinya penting ataupun yang paling mendesak. Nah, di mana satu dua itu harus terpilih. Jadi hal yang paling mendesak atau urgent ya Pak yang bisa dipilih yang didahulukan. Selanjutnya ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Pak selama ini ketika jadi kepala sekolah? Langkah-langkah yang maksudnya apa nih? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa dapat untuk mengambil keputusan Pak? Nah, ini perlu pelajaran dulu. Kita tidak secara teoritis bisa langsung mengambil langkah-langkah, tapi secara teori itu perlu ada dasar sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah. Tapi berdasarkan pengalaman ada beberapa langkah. Langkah yang pertama tentunya kita pertama harus mendengarkan. Kita lihat dulu fakta lapangannya itu, kita kumpulkan faktanya. Kita lihat jangan satu pihak, kita lihat masalah-masalahnya, kita identifikasi semua masalah yang ada. Setelah kita identifikasi, kita klarifikasi. Nah, apakah cukup klarifikasi? Enggak. Kita uji dulu apakah yang benar, mana yang benar itu, apakah nanti dampaknya bagaimana kalau kita ambil keputusan satu ini. Dampaknya nanti akan seperti apa? Harus kita pikirkan dampaknya. Setelah kita uji, dampaknya kita pikirkan. Nah, nanti barulah kita bisa mengambil keputusan. Karena kalau mengambil keputusan terlalu asal ataupun terburu-buru, terkadang ada dampak yang akan keluar. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi ya kita klarifikasi, jangan langsung ambil keputusan. Kita lihat dulu di lapangan bagaimana masalahnya bagaimana. Kita panggil semua pihak-pihak yang terkait. Jangan satu pihak saja kalau masalah, pihak-pihak yang terkait. Nah, barulah kita uji, kita lihat dampaknya. Nanti kita tahu, oh ini masalahnya ada solusi. Akhirnya kita bisa mengambil keputusan seperti itu. Jadi ada uji dulu ya? Ya harusnya uji sebenarnya lah. Tidak salah mengambil masalah itu. Jadi kita harus tahu mana kira-kira apa sih untuk masalahnya itu. Terus bagaimana sih solusinya, apa harusnya kita ambil. Seperti itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau selama ini yang dalam pengambilan keputusan hal-hal efektif, ya pertama kita pertimbangkan dulu fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta yang ada, bagaimana kita lihat yang terlibatnya siapa, terus duduk masalahnya bagaimana.
Kita uji tadi yang sebelum tadi, kita uji masalah. Uji itu nggak mesti kita uji seperti ujian, ya kita tanyakan siapa yang mungkin lebih bijak ataupun guru senior yang mungkin bisa memberikan pendapat. Nah itu bisa kita pertimbangkan untuk mencari solusi. Seperti itu. Nah, selanjutnya hal apa aja yang menjadi tantangan selama ini Pak dalam pengambilan keputusan itu? Kalau tantangan pastinya Pak, tantangan yang pertama itu ya jelas pertama dampaknya dari suatu keputusan itu adalah tantangan yang harus kita pikirkan. Mana yang lebih banyak nyangkut kepentingan orang banyak, mana yang kepentingan pribadi, kemudian antara dua pilihan yang sulit itu suatu tantangan yang harus kita hadapi. Jadi selalu ada tantangan setiap masalahnya Pak, ya? Pastinya ada tantangan. Tidak mungkin mulus-mulus Iya. saja Pak, ya. Nah, selanjutnya apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah Pak? Ada waktu? Biasanya sih ada jadwal Pak, tergantung masalahnya. Kalau masalah itu mendesak harus diputuskan sekarang, ya harus kita pikirkan sekarang. Kan kalau misalkan bisa kita telaah, bisa kita cari solusinya dulu, kita lihat dulu, pertimbangkan, nah baru kita jadwalkan. Jangan seperti asal-asalan memutuskan. Kita lihat dulu masalahnya seperti apa, masalahnya bagaimana. Kalau masalahnya itu sangat-sangat harus selesaikan sekarang, ya kita selesaikan. Tergantung. Ya kalau waktunya, masalahnya Pak, ya. bisa diselesaikan ada waktunya, kita berikan waktu. Untuk mendesak atau tidaknya Iya. sebuah keputusan ya Pak. Yang selanjutnya ada nggak Pak seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak ketika mengambil keputusan, membantu? Faktor-faktornya Pak ya, di antaranya faktor yang bisa mengambil keputusan yaitu kita harus tahu dasar hukum. Segala urusan itu harus tahu dasar hukumnya. Jadi kita tahu itu apakah dilema etika ataukah bujukan moral. Kalau kita sudah tahu itu melanggar hukum, ya sudah barang tentu itu adalah bujukan moral. Kemudian kita lihat dasarnya lagi, orang yang terlibat itu seperti apa, yang seperti saya bilang tadi dampaknya seperti apa. Harus kita pikirkan dan berdampak jika ingin mengambil sebuah keputusan. Ya itulah kadang-kadang yang membuat kita bisa mengambil keputusan. Kemudian setelah dampaknya nanti jangka panjang nanti seperti apa efeknya, jangka pendek nanti seperti apa, itu harus pikirkan semua, jangan asal-asalan ketika mengambil keputusan. Selanjutnya Pak, dari semua yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa kita petik dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Jadi intinya, ketika ada suatu masalah seperti itu, kita harus tahu dulu masalah ini apakah sebuah dilema etika atau wujudan moral. Kalau sudah masalahnya wujudan moral, ya itu sudah jelas harus kita tinggalkan kalau wujudan moral. Tapi yang terkadang yang berat itu ketika kita ketemu masalah yang namanya dilema etika. Kan kalau dilema etika dua pilihan itu bagus semua. Benar semua. Benar. Itu yang sangat berpertanggung. Jadi di antara dua yang benar itu kita harus tahu urgensi yang mana yang paling bisa kita prioritaskan ataupun nanti yang satunya yang kita laksanakan. Nah itu terkadang berat. Tapi yang berat lagi ada lagi ketika sama-sama urgensi yang sama, kepentingan yang sama, itulah suatu tantangan kita mengambil keputusan. Mana yang harus jadi prioritas Iya. itu yang paling sulit Pak, ya. Dan pikirkan dampaknya ketika ingin mengambil keputusan. Jangan sampai suatu saat kita mengambil keputusan kita menyesali keputusan itu. Terima kasih, sebenarnya cukup ya Pak Cukup, Putra, ya. sebenarnya cukup. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kami wawancara. Iya. Semoga apa yang bisa Bapak sampaikan menjadi pembelajaran untuk kita berdua. Iya. Terima kasih. Ya semoga nanti kalau jadi pemimpin ya keputusan yang diambil dipikirkan dampaknya. Iya, terima kasih ya Pak. Sudah. Sekali lagi terima kasih Pak. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sangat baik. Gimana Pak Putra? Ya di sini saya ingin melakukan wawancara sedikit Pak. Boleh silakan. Saya ada beberapa pertanyaan tentang kasus dilema etika ini. Baik, silakan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral?
Oke, baik. Begini Pak Putra. Tadi pertanyaan adalah mengidentifikasi kasus-kasus ya yang merupakan dilema etika ya, atau bukan moral. Pengambilan keputusan itu Pak Putra itu sangat penting karena nanti akan mempunyai dampak ya terciptanya lingkungan kerja yang positif, ya, kondusif, aman dan nyaman. Jadi untuk dapat mengambil suatu keputusan terhadap suatu kasus itu secara tepat tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu ya kasus tersebut apakah termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Nah, dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi di mana ketika seseorang harus memilih ya antara dua pilihan, di mana ketika pilihan tersebut secara moral bertentangan ya. Secara moral benar tetapi bertentangan ya. Ada juga merupakan bujukan moral tetapi situasi tersebut terjadi seorang harus membuat keputusan. Situasi tersebut kita harus mengambil keputusan benar tetapi cara moral tidak benar kan gitu kan. Nah, jadi kasus tersebut dinamakan dilema etika. Nah, itu kita harus verifikasi dulu lah, istilah dulu ya Pak ya. Jadi menurut saya sebelum mengambil keputusan itu sedikitnya ada 4 ya. Kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan tersebut dengan paradigma ya, kepentingannya itu kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, dan mementingkan rasa keadilan dan juga kebutuhan jangka panjang dan jangka pendeknya. Menurut saya itu Pak, kita harus mengidentifikasi kasus-kasus yang harus kita ambil keputusannya tersebut. Jadi ada ciri khususnya lah Pak. Betul, Apa ya, itu betul, yang Pak. dilema etika ataupun bujukan moral ya. Iya betul. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam upaya mengambil keputusan di sekolah terkait dengan kasus-kasus terkait dengan kepentingan sama-sama benar atau sama-sama menilai kebaikan. Menurut saya sebaiknya keputusan itu diambil berdasarkan keputusan bersama Pak, dengan cara mungkin musyawarah mufakat atau melalui suara terbanyak ya, bisa dihadiri oleh semua guru, bisa dihadiri oleh semua staf, dan juga bahkan yang tidak kalah penting bisa dihadiri oleh wali murid atau warga sekolah yang lain. Nah, itu Pak. Jadi melibatkan seluruh komponen sekolah. Ya. Kalau ada permasalahan sifatnya serius, kita lakukan diskusi secara tim, melibatkan stakeholder yang ada di satuan pendidikan. Pihak-pihak terkait Betul. diikutkan semua. Betul Pak, seperti itu. Oke Pak, ini ada yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak lakukan selama ini? Kalau saya untuk mengambil keputusan, saya pahamin dulu kasus atau masalah yang terjadi tersebut ya. Karena dengan kita mengetahui permasalahan tersebut, dan terjadi kita akan mendapat menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut ya. Lalu nanti secara bersama-sama kita mencari ya, dan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan ya dengan situasi tersebut. Terus nanti kita lihat setelah dikumpulkan tim, terus mencari informasi, terus nanti kita uji ini informasi ini benar apa tidak ya. Kita observasi lah langsung ke lapangan, permasalahan ini benar-benar terjadi apa enggak. Nah, nanti setelah ini terjadi nanti kita uji ya, maksudnya ini baiknya gimana selagi tidak bertentangan dengan aturan ya, terus dengan hukum yang berlaku ya. Nah, kita analisa dari situ, kita berada di tracknya, baru nanti kita bisa mengambil suatu keputusan. Kalau ambil keputusan, kita buatkan keputusan. Keputusan itu bisa nanti tertulis dan nanti bahkan bisa kita tinjau kembali kalau memang dianggap perlu ada perbaikan. Itu Pak. Jadi ada pengujian sebelum Ya, keputusan kita harus akhir, Pak. identifikasi dulu permasalahannya. Nanti ya itu tadi Pak, kita harus melibatkan tim. Kita buktikan dulu benar apa tidak itu permasalahan, kita uji dulu di lapangan, kita cari informasi dulu sebanyak-banyaknya, baru kita nanti kalau dianggap cukup lah kita sesuaikan dengan aturan dan norma yang berlaku, baru nanti kita diambil satu keputusan yang tidak melanggar aturan. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan?
Kalau menurut saya Pak Putra yang paling efektif itu hanya satu, pengendalian emosi. Jangan sampai Jangan sampai kita dalam pengambilan keputusan itu dalam kondisi emosi. Itu kalau menurut saya ya. Kalau semuanya kalau sudah dilandasi dengan emosi, itu kita mengambilnya salah, kata-kata kita salah, ya pemikiran kita salah, hati kita salah. Makanya dunia kita harus mengendalikan itu dulu. Kenapa? Karena kita kalau bisa mengelola emosi kita itu, kita bisa terlepas dari aspek-aspek yang mungkin yang tekanan ya. Jadi kita dalam hal itu harus sadar diri, Pak. Harus sadar, kita harus bisa mengelola diri kita sendiri ya. Terus kita juga harus sadar juga bahwa kita itu ada peran sosial di situ ya. Dan juga kita harus menguji keterampilan sosial kita. Jadi semua aspek-aspek emosi itu harus kita kuasai, Pak, baik seorang guru atau sebagai seorang pimpinan. Itu deh, Pak. Yang paling pertama yang penting jangan sampai kita menurut saya itu, kalau pertanyaan tadi selama ini jangan efektif. Menurut saya yang paling efektif itu jangan sekali-sekali mengambil keputusan itu dalam kondisi emosi. Selanjutnya yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Pak, dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini? Umum ya, saya rasa di hampir di semua satuan pendidikan, karena kita ini adalah bagian dari satuan pendidikan, itu yang tantangan terbesar itu adalah merubah mindset. Ya, merubah mindset dari tim kita. Ya, kalau saya laku kepala satuan pendidikan, kadang kan semua kepala bawahan kita itu nggak sama. Satu kepala, satu pemikiran, satu warna rambut, satu pola pikir ya, segala macam. Jadi kadang-kadang mindsetnya dalam merumuskan sesuatu itu beda-beda ya. Jadi yang menurut saya yang paling utama itu paling sulit memerlukan tantangan itu ya kan merubah mindset, baik secara pribadi ataupun nanti secara tim. Nah, kenapa? Karena kita kadang-kadang kita sudah terbiasa dengan kebiasaan atau budaya tertentu ya, dan tidak mudah kadang-kadang untuk merubah pola-pola dan cara-cara yang memang sudah terbangun budaya sebelumnya. Nah, menurut saya hal yang paling penting ya untuk merupakan tantangan itu merubah mindset itu, Pak. Mindset pola pikir, apalagi pola pikir dari beberapa teman yang kaku pokoknya. Ya, bisa jadi karena kaku, bisa jadi karena memang keterbatasan informasi, kadang-kadang juga keterbatasan ya mungkin informasi tentang pengetahuannya sendiri, bisa juga memang karakter, Pak. Ya itu yang kadang-kadang harus kita jadi tantangan tersendiri buat kita. Itu, Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau dalam penyelesaian kasus dilema etika, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya, Pak? Baik. Prosedur apa itu yang bisa kalau saya, Pak, untuk menyelesaikan kasus itu tidak ada jadwal khusus ya, karena kita ya situasional saja. Ya. Kalau memang ada permasalahan atau kasus yang perlu diselesaikan pada saat itu ya kita langsung selesaikan. Karena kalau saya berprinsip begini, Pak, buat apa menunda-nunda menyelesaikan permasalahan? Ya. Kalau memang bisa diselesaikan segera ya kita tentu saja segera diselesaikan, tentu saja dengan prosedur yang berlaku ya. Misalnya nih, Pak, kalau ada guru yang perlu diperlukan pembinaan pada situasi tersebut ya langsung aja, Pak, kita action, kita panggil, kita kasih pembinaan, kita berikan pengarahan, kita berikan tuntunan yang mungkin terkait ya diskusi lah dengan tidak perlu formal betul. Tidak ada jadwal nunggu jadwal tentu tidak. Jadi pas memang menurut kita ini kawan sudah keluar dari tracknya ya kita ambil aja. Perlu dibenahi ya saat itu juga ya apa dijadwalkan, Pak. Seperti itu, Pak. Oh ya. Selanjutnya yang juga adakah faktor orang lain atau faktor-faktor yang bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau saya, Pak, karena saya juga
ada atasan ya. Jadi ketika ada faktor-faktor di pertanyaan faktor-faktor yang bisa membantu dan mempermudah dalam pengambilan keputusan, biasanya ketika saya ketemu dengan permasalahan yang sulit saya pecahkan, ya, saya akan berdiskusi dengan orang yang atasan saya, atau bisa juga saya dengan relasi atau teman sejawat saya, mungkin secara pengalaman beliau lebih dari saya. Biasanya seperti itu Pak yang saya lakukan ya. Jadi nanti mudah-mudahan mereka bisa memberikan arahan, beri masukan, memberikan pengalaman mereka yang sebelumnya mungkin pernah ketiban permasalahan-permasalahan yang sama. Ya seperti itu Pak. Nah biasanya keputusan yang diambil juga tidak akan jauh berbeda. Yang paling penting adalah tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku. Pak. Ini ada pertanyaan yang terakhir. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari cara pengambilan keputusan di wilayah etika? Begini Pak, jadi di Permendiknas nomor 13 tahun 2007 itu, jadi ada menurut saya, kalau saya ada 5 kompetensi dasar ya yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Ya. Itu meliputi kompetensi kepribadian, ya, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Maka dari itu dalam pengambilan keputusan di ilmu etika yang saya lakukan adalah sebagai upaya saya untuk meningkatkan dan menjalankan kompetensi dan juga realisasi dari tupoksi saya selaku kepala sekolah dalam wilayah pengembangan sekolah yang khususnya dan tentu saja pada sektor pendidikan pada umumnya. Itu. Jadi ada kriteria Ya, dari itu ada dasarnya Pak. Kepala sekolah kan memang harus menguasai itu yang tadi saya sampaikan. Jadi ada kompetensi kepribadian, ada manajerial, ada kepribadian yang memang kita bisa menunjukkan kepribadian kita minimal di depan teman-teman yang lain. Secara manajerial kita bisa memanage semua yang ada dan berlaku di sekolah ya. Dan kewirausahaan, apalagi saya dari SMK ya. Kalau SMK itu kan memang pola pikirnya adalah orientasinya pasar kerja, atau katakanlah kalau kita mau matre money oriented SMK itu. Orientasinya bagaimana ketika mereka lulus itu mereka menghasilkan uang, itu lulusannya yang diminta. Siap kerja. Dan bila perlu mereka menciptakan pasar kerja yang tidak kalah pentingnya itu. Makanya seorang kepala sekolah SMK itu dituntut minimal punya bekal itu, punya kewirausahaan, ya, bisnis, ya, belajar, ya, bisnis dalam artian ya kita bisa membagikan pengalaman kita sebagai pebisnis. Jadi motivasi buat orang lain. Ya tidak ada salahnya juga selagi itu memang hal-hal yang positif dan halal dan tidak mengganggu rutinitas kita sebagai kepala sekolah. Dan yang tidak kalah tadi saya sampaikan ada supervisi Pak. Jadi saya juga melakukan supervisi kepada guru-guru saya. Ini bulan Februari ini biasanya ada jadwal supervisi Pak. Jadi kita bentuk tim ya, siapa saja yang terlibat di dalam supervisi itu biasanya pertimbangkan yang jadi supervisornya itu adalah kepala sekolah, terus berikutnya adalah guru senior dan secara pangkatnya lebih tinggi. Dan tentu saja sosial, tadi saya sampaikan dari seorang kepala sekolah itu harus mempunyai kompetensi sosialnya yang mumpuni. Karena nanti tidak hanya bicara tentang sektor sekolah dengan batasan, dengan bawahan, dengan guru, dengan siswa, tetapi tidak kalah pentingnya dengan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Iya, dimulai dari orang tua wali, yang mungkin secara birokrasi nanti ada level-level pemerintahan yang harus kita kerjasama, dari kecamatan, pemerintah daerah, sampai ke provinsi. Itu Pak Putra. Ya, baik, luar biasa kali-kali obrolan kita Pak. Ya. Terima kasih atas pencerahannya, nih banyak masukan, banyak hal-hal baru yang bisa saya tangkap. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Putra. Semoga bisa menjadi manfaat buat saya nanti ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.